Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita di ilmu faraid. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita di al-gharqa wal hadma wa nahwuhuma. Yaitu terkait tentang orang-orang yang saling mewarisi. Mereka mungkin tenggelam atau kena reruntuhan atau kena wabah atau penyakit taun atau meninggal massal secara tiba-tiba. Di sini ada 5 keadaan yang sudah kita jelaskan. Yang pertama, ada yang dahulu, ada yang belakangan. Kalau ini ijma' para ulama yang belakangan meninggal mendapatkan warisan dari yang dahulu meninggal. Yang kedua, mereka meninggal bersamaan. Mereka meninggal bersamaan. Kalau ini juga ijma' para ulama, mereka tidak saling mewaris. Yang ketiga adalah tidak diketahui keadaannya. Apakah meninggal bersamaan atau tidak? Yang keempat, diketahui bahwasanya meninggalnya tidak bersamaan. Ada yang dahulu, ada yang belakang. Tapi tidak ditentukan siapa yang dulu, siapa yang belakang. Antara anak dengan ibu misalnya. Apakah yang meninggal duluan ibu atau anak? Atau bapak dengan anak? Apakah yang meninggal duluan anak atau bapak? Tidak bisa ditentukan. Yang kelima adalah diketahui siapa yang meninggal duluan. Artinya mereka tidak bersamaan, hanya saja lupa siapa yang duluan, siapa yang belakangan karena mungkin panjangnya waktu. Maka kondisi yang pertama, meninggal tidak berbarengan, saling mewarisi. Kondisi yang kedua, meninggal berbarengan, tidak saling mewarisi, dan ini adalah ijma' para ulama. Dan 3 terakhir, ini ada 2 kemungkinan. Ada 2 keadaan. Yang pertama adalah setiap ahli waris dari mereka akan mengatakan bahwasanya mewaris mereka yang lebih belakangan meninggal. Sedangkan tidak ada bukti. Atau ada bukti tapi buktinya bertentangan. Misalnya antara suami dengan istri. Yang suami, keluarganya mengatakan suami yang belakangan. Yang istri, keluarganya mengatakan istri yang belakangan. Maka di sini mereka bersumpah satu dengan yang lain karena tidak ada bukti. Kemudian mereka tidak saling mewarisi. Kemudian yang berikutnya adalah tidak ada pengakuan yang demikian. Yang 3 kondisi terakhir ini. Maka di sini karena kita tidak bisa menentukan siapa yang duluan, siapa yang belakangan, maka di sini kita akan memberikan pembagian sekaligus 2 cara. Cara pertama adalah kita anggap yang meninggal duluan adalah misalnya antara suami dengan istri, kita anggap yang meninggal duluan adalah istri. Kita bagi hartanya. Masukkan di sana suaminya. Kemudian suaminya meninggal, siapa ahli waris suaminya? Yang kedua, kita anggap yang meninggal duluan adalah suami. Masukkan istri di sana, kemudian istri yang meninggal, siapa ahli waris? Ahli warisnya. Untuk lebih jelasnya, misal, ada seorang yang meninggal, saqata baitun ala ummin wa bniha. Jatuh rumah, menimpa ibu dan anaknya. Wajuhilal hal, tidak diketahui kondisinya. Artinya, siapa yang meninggal duluan, siapa yang meninggal belakangan atau berbarengan tidak diketahui. Wa tarakat
al-um abawaiha. Ibu meninggalkan ibu bapaknya. Wa tarakal ibnu bintan wa amman. Dan anak punya anak perempuan dan punya paman. Fama nasibu kulli waris. Maka berapa bagian setiap ahli waris? Setiap mereka memiliki ahli waris masing-masing. Ibu punya ahli waris, anak juga punya ahli waris. Dan mereka juga saling mewarisi. Karena kita tidak bisa mengetahui siapa yang duluan, siapa yang belakangan, belum jelas keadaannya, maka kita memberikan takdir. Pertama adalah kita anggap yang meninggal duluan adalah ibu. Nanti permasalahan kedua, kita anggap yang meninggal adalah anak. Kita mulai dari pertama. Naqdiru awalan ay nuqaddiru awalan sabuqu mautil Yang pertama adalah kita anggap yang meninggal adalah ibu. Kita bagi warisan ibu. Termasuk di sana anak. Nanti ketika kita bagi warisan anak, termasuk juga di sana adalah ibu. Kemudian ahli waris mereka. Yang pertama yang meninggal adalah ibu. Maka ibu sebagaimana kita katakan tadi, dia meninggalkan dua orang tua. Dan anak yang meninggal bersama dia ini. Ada orang meninggalkan, yang pertama adalah ibu. Berarti dia meninggalkan bapak, meninggalkan ibu, meninggalkan anak. Nah, muqaddir, yang pertama adalah dianggap yang meninggal duluan ibu. Yang meninggal duluan adalah ibu dianggap. Ibu di sini meninggalkan bapak, meninggalkan ibu, dan meninggalkan anak laki. Kita bagi hartanya. Bapak mendapatkan 1/6 karena ada anak. Ibu mendapatkan 1/6 juga sama karena ada anak. Kemudian anak mendapatkan sisa. Kemudian setelah itu meninggal sang anak. Seperti sebentar dulu. Ini ada masalahnya 6. Ini 1. 1/6 bagi 6 1. Kemudian 6 bagi 6 juga 1. Warisannya 4. Nah ini. Kita anggap yang meninggal duluan adalah ibu. Dia meninggalkan bapak, meninggalkan ibu, meninggalkan anak. Kemudian setelah ini yang meninggal setelahnya. Yang meninggal setelah ibu adalah anak. Atau yang dikenal dengan waris. Nah ini yang meninggal baru. Ibu meninggal, kemudian meninggal setelahnya yang baru. Oh, artinya waris yang baru meninggal. Setelah meninggal ibu. Nah, sekarang anak ini sebagaimana dikatakan tadi, dia punya bin. Punya anak perempuan dan dia punya paman. Dia punya anak perempuan dan punya paman. Sekarang kita lihat yang meninggal ini. Ini adalah anak perempuan. Anak perempuan dari anak ini. Berarti cucu dari yang meninggal ini adalah paman. Nah, setelah ini kita lihat apa hubungan antara anak yang meninggal ini dengan ibu bapak dari ibunya. Kalau ini adalah jaddahnya, yaitu nenek. Kalau ab ini siapa? Ab ini adalah bapak dari ibunya. Berarti dia adalah kakek sebenarnya. Cuman karena kakek ini dari jalur ibu, bukan ahli waris.
Kakek yang ahli waris siapa? Adalah abul ab. Bapaknya bapak. Kalau bapaknya ibu, bukan. Nah, ini dia. Perlu dipahami. Berarti ini tidak dapat. Nah, sekarang kita lihat bagiannya. Berarti jaddah di sini, nenek di sini dapat 1/6. Anak perempuan dapat setengah. Paman dapat sisa. Nah, baru dibagi hartanya. Berarti 6 dengan 2, berarti tadakhul, asal masalahnya adalah 6. Asal masalahnya adalah 6. Kemudian 6 dibagi 6, 1. Kemudian 6 dibagi 2, 3. Sisa 2. Nah. Sekarang kita lihat dapatnya anak dari ahli waris yang pertama dengan asal masalahnya. Dapatnya anak dengan ahli waris pertama dengan asal masalahnya. Nah, ini ada kita punya angka 4, angka 6. 4 dengan 6 ini sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 2. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Caranya bagaimana? Caranya yang 2 ini pindah ke sini, yang 3 ini pindah ke sini, kemudian kita kalikan dengan di atasnya. Kayak munasahat yang sudah kita jelaskan. Berarti di sini 2, 2, kemudian di sini 3 ini pindah ke sini. Nah, setelah itu kita kalikan dengan di atasnya. 6 kali 3, 18. 1 kali 3, 3. 1 kali 3, 3. Habis. Pindah ke sini. Bapak tidak ada. Ibu, kalau ahli waris pertama dia sebagai ibu, dari ahli waris kedua dia sebagai nenek. 1 kali 2, 2. 3 kali 2, 6. 2 kali 2, 4. Nah, ini dia. Untuk kita menganggap bahwasanya yang meninggal pertama adalah ibu. Berarti sekarang habiskan mana di harta ibu itu? Bagi seperti ini. Kemudian setelah itu, yang kedua adalah anggap yang meninggal duluan adalah siapa? Anak. Berarti kalau anak yang meninggal, dia apa? Dia ada ibu di sana. Berarti ketika anak meninggal, ini permasalahan yang kedua, kita anggap yang meninggal adalah anak. Kalau tadi kita anggap yang meninggal adalah ibu, maka di sini anak meninggal, dia meninggalkan ibu, meninggalkan anak perempuan, dan meninggalkan paman. Nah, ibu ada anak perempuan, ada paman. Di sini ibu karena ada fara dia mendapatkan 1/6. Bint mendapatkan setengah, paman mendapatkan sisa. Asal masalahnya dari 6. Kemudian 6 bagi 6 1. 6 bagi 2 3. Sisa 2. Sisa 2. Yang meninggal duluan kita anggap di sini adalah anak. Berarti setelah meninggalnya anak baru meninggal ibu. Berarti di sini adalah ibu. Siapa ahli waris ibu? Ahli waris ibu sebagaimana disebutkan tadi, bapak, ibu. Oh, dia memiliki bapak, ibu. Nah, memiliki bapak, ibu. Nah, kemudian siapa yang di sini? Dari ahli waris ibu siapa yang di sini? Ini bint. Anak dari anaknya. Berarti ini adalah siapa? Cucunya. Bintul ibn. Ya, ini cucu. Cucu perempuan dari anak lelaki.
cucu perempuan dari anak lelaki. Berarti di sini adalah bapak ibu mendapatkan 1/6 karena ada asrul waris, bintul ibn mendapatkan setengah, kemudian bapak mendapatkan sisa. Asal masalahnya adalah dari 6 bagi 6 1, 6 bagi 2 3, sisa untuk bapak adalah 2. Nah, sekarang kita lihat berapa dapat ibu dengan asal masalahnya. Berapa dapat ibu dengan asal masalahnya? Dapat ibu di sini adalah 1, asal masalahnya adalah 6. Antara 1 dengan 6 berarti dia adalah tabayun, tinggal dipindahkan. 1 yang ini pindah ke sini, 6 yang ini pindah ke sini. Kemudian setelah itu dikalikan dengan di atasnya. Pertama, 6 kali 6 sama dengan 36. 1 kali 6 dia yang meninggal. 3 kali 6 18. 2 kali 6 sama dengan 12. Kemudian yang ini pindah ke sini. 3 kali 1 sama dengan 3 menjadi 21. Kemudian 2 kali 1 2. Kemudian 1 kali 1 sama dengan 1. Berarti 21 ditambah 12 menjadi 33, ditambah 3 sama dengan 36. Nah, ini dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang meninggal atau yang tenggelam 2 orang yang saling mewarisi, kemudian kita tidak tahu siapa yang duluan, siapa yang belakangan. Apakah yang duluan meninggal itu ibu, atau yang duluan meninggal anak, atau yang meninggal duluan adalah suami, atau yang meninggal duluan adalah istri. Kalau kita mengetahui siapa yang duluan, siapa yang belakangan, maka kita berikan warisan yang belakangan menerima warisan dari yang duluan. Akan tetapi kalau kita tidak mengetahui siapa yang duluan, siapa yang belakangan, lakukan hal ini. Pertama, kita anggap yang meninggal duluan adalah ibu, bagi harta ibu. Masukkan juga di sini anak dan ahli waris anak, karena dia akan mendapatkan warisan dari harta tersebut. Kemudian mana dia? Yang kedua, yang kita anggap meninggal duluan adalah anak. Kemudian masukkan juga ibu di situ. Kemudian dibagi warisannya. Nah, ini dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa dipahami. Setelah kita akan lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya, masih terkait tentang latihan-latihan yang terkait tentang masalah al-gharqa, al-hadma atau yang sejenisnya. Itu terkait tentang orang tenggelam, atau rumahnya terbakar, atau terjadi kecelakaan, atau terjadi wabah, atau terjadi apa, sehingga banyak orang meninggal. Kemudian yang meninggal ini adalah saling mewarisi. Kalau yang meninggal banyak namun tidak saling mewarisi, bukan pembahasan kita, akan tapi dia meninggal dan saling mewarisi. Kemudian kita tidak tahu siapa yang duluan, siapa yang belakangan. Kalau kita mengetahui dia berbarengan, pas sudah tidak saling mewarisi. Mereka membawa ahli waris masing-masing. Kalau kita ketahui ada yang duluan, ada yang belakangan, maka yang belakangan mendapatkan warisan dari yang duluan. Kemudian kalau kita tidak tahu siapa duluan, siapa yang belakangan, atau diketahui siapa yang duluan, siapa yang belakangan, namun lupa orangnya yang mana, apakah bapak atau anak yang duluan, maka di sini kita buatkan dua hal ini. Bagi dengan harta ibu duluan, kemudian kita bagi seterusnya, masukkan anak di sini dan ia meninggal, siapa ahli warisnya. Kemudian yang kedua adalah anak yang meninggal, masukkan ibu di sini dan ia meninggal, siapa ahli warisnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam surganya dan menjauhkan kita dari api nerakanya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.